kesempatan kali ini akan membicarakan mengenai blighted ovum ataupun kehamilan yang tidak berkembang. Kalau orang bilang, kalau bahasa tradisionalnya adalah kehamilan yang kosong ataupun kehamilan gabuk kalau bahasa Jawanya. Ya, blighted ovum sendiri banyak penyebabnya, definisinya sendiri adalah kehamilan yang tidak berkembang atau dinamakan anembryonik pregnancy atau anembryonik gestasional, yaitu kantong kehamilannya tidak ada isi dari janinnya, jadi janinnya tidak ada ataupun tidak berkembang. Bisa juga sampai dengan nama lain lagi adalah fetal demise, itu namanya, kalau janinnya tidak berdenyut tapi baru berupa janin yang seperti kepompong. Itu kita namakan, salah satu bisa diklasifikasikan paling mudah orang menyebutnya dengan BO ataupun blighted ovum. Nah, penyebabnya ini bisa muncul karena kelainan genetik contohnya pada sel spermanya ataupun pada sel telurnya. Makanya pada beberapa kesempatan pasangan-pasangan yang ingin merencanakan kehamilannya dengan baik biasanya sering tuh melakukan pemeriksaan yang kaitannya dengan genetik melalui preconceptional counseling ataupun konseling pranikah. Biasanya mereka akan melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menunjang kehamilan. Nah, komplikasi dari blighted ovum sendiri atau kehamilan yang kosong itu bisa berupa stres pada ibunya, ada sedikit mungkin bisa depresi ataupun sampai dengan keguguran, sampai dengan perdarahan dari jalan lahir. Nah, yang paling ringan sebetulnya kita untuk mengenali gejala tandanya itu adalah seringnya ada mual muntah yang berlebih ataupun hiperemesis juga bisa salah satu penanda dari diagnosis blighted ovum itu sendiri, ataupun muncul flek-flek awalnya, muncul flek-flek pada kehamilannya. Biasanya hal-hal itu yang menjadi ciri khas kehamilan dengan blighted ovum. Pada kesempatan ini kita juga akan membahas mengenai pencegahannya, bagaimana kita untuk menghindari kejadian seperti blighted ovum. Tadi bisa dikatakan kita juga awalnya bisa lebih memeriksakan kualitas dari sperma suami kita ataupun kualitas dari sel telur kita dengan berupa pemeriksaan genetik untuk memprediksi apakah sperma ataupun sel telur kita baik untuk nanti menjadi suatu kehamilan yang baik. Nah, pada posisi seperti ini, kalau memang sudah dikatakan ataupun didiagnosis dengan blighted ovum, memang diagnosis itu biasanya kita tegakkan dengan datang ke dokter kandungan untuk memastikannya, karena sampai saat ini belum ada penanda yang pasti ataupun penegakan diagnosis yang pasti blighted ovum selain kita melakukan USG. Nah, dengan USG kita akan tahu bahwa kantong kehamilannya itu apakah berkembang dengan baik atau tidak, ada janinnya atau tidak, janinnya berletak atau tidak. Nah, itu kita bisa tahu untuk menegakkan diagnosis pada kasus-kasus tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengatasi dari blighted ovum itu sendiri, kalau memang sudah didiagnosis, yaitu dengan dilatasi dan kuretase ataupun namanya lebih kita kenal dengan DNC ataupun dilatasi dan kuretase itu. Biasanya itu kita lakukan pembersihan pada rongga dari rahim yang terdiagnosa blighted ovum supaya jaringan-jaringan yang ada di dalam rahim tersebut bisa kita keluarkan atau bersihkan, karena BO sendiri sifatnya merupakan salah satu jenis dari keguguran yang lama-kelamaan juga nanti tidak akan berkembang dengan baik, lama-lama akan menjadi infeksi, dan itu hal tersebut membuat kerugian pada kita ataupun lebih tepatnya pada organ rahim kita mungkin nanti akan kurang sehat karena masalah infeksinya tadi, ataupun lebih lebih bahayanya lagi kalau sudah terjadi perdarahan, sudah pecah, biasanya akan perdarahannya cukup hebat. Makanya itu kita harus bersihkan dulu sebelum terjadi hal-hal tersebut. Nah,
pada posisi seperti ini, setelah kita bersihkan, otomatis nanti kalau organ rahimnya sudah bersih, kita bisa memulainya kembali untuk program kehamilannya setelah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sebutkan di atas, kalau memang dari bunda sekalian berkenan. Makanya itu kita harus rajin-rajin memeriksakan diri pada awal kehamilan terutama ya, untuk mengetahui dan memastikan kehamilan kita itu baik, ada komplikasi ataupun tidak. Kita bisa lakukan pemeriksaan antenatal screening pada trimester pertama. Sebetulnya dari mulai 7-8 minggu kehamilan juga sudah bisa kita deteksi apakah kehamilan itu mengalami blighted ovum ataupun kehamilan yang kosong atau tidak. Oke, mungkin itu informasi yang dapat saya berikan. Tetap stay tune di channel Hesa Kusuma Official. Mudah-mudahan informasinya dapat bermanfaat. Salam sehat kepada bunda-bunda sekalian dan seluruh masyarakat yang ada di Nusantara dan tanah air. See you. Salam sehat semuanya. Good.